Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengenal dan Mempelajari Bayi Tabung. Yang pertama, pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri, semacam mangkuk kaca berukuran kecil, khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca, seolah seperti tabung, akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai bayi tabung. Sejarah bayi tabung. Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Sebelum program bayi tabung ditemukan, inseminasi buatan dikenal sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inseminasi buatan dilakukan dengan menyemprotkan sejumlah cairan sperma suami ke dalam rahim istri dengan menggunakan bantuan alat suntik. Dengan cara ini, sperma diharapkan mudah bertemu dengan sel telur. Tingkat keberhasilan metode inseminasi buatan hanya sebesar 15%. Kesuksesan perdana program bayi tabung yang dilakukan secara konvensional atau in vitro fertilization dengan lahirnya Louise Brown membuat program ini semakin diminati oleh negara-negara di dunia. Di Indonesia, sejarah bayi tabung yang pertama dilakukan di RSAP Harapan Kita, Jakarta, pada tahun 1987. Program bayi tabung tersebut akhirnya melahirkan bayi tabung pertama di Indonesia, yakni Nugroho Karyanto pada tahun 1988. Baru setelah itu, mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia. Bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. Ya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bayi tabung. Yang pertama itu ada faktor hubungan seksual, yaitu frekuensi yang tidak teratur, gangguan fungsi seksual pria, yaitu disfungsi efeksi, ejakulasi dini yang berat, ejakulasi terhambat, dan gangguan fungsi seksual wanita, yaitu dispareunia atau bisa disebut dengan sakit saat hubungan seksual dan vaginisme. Yang kedua itu faktor fisik berupa benturan atau temperatur atau tekanan pada buah pelir sehingga proses produksi spermatozoa terganggu. Yang ketiga ada faktor hormon berupa gangguan fungsi hormon pada pria maupun wanita sehingga pembentukan sel spermatozoa dan sel telur terganggu. Ya, selanjutnya adalah proses pelaksanaan bayi tabung. Proses yang pertama yaitu stimulasi ovarium. Stimulasi ovarium itu adalah proses pembesaran sel telur dengan menggunakan obat khusus stimulasi ovarium yang jenis dan dosisnya ditentukan berdasarkan penilaian respon indung telur pada hari ke-11 dari siklus haid. Stimulasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Proses yang kedua yaitu pemantauan pertumbuhan folikel. Pemantauan pertumbuhan folikel dilakukan selama stimulasi ovarium dengan cara melakukan tes darah dan USG. Pemantauan ini sangat penting dilakukan karena untuk menentukan seberapa banyak dosis obat yang harus dikonsumsi, apakah perlu ditingkatkan atau diturunkan. Proses yang selanjutnya yaitu pematangan oosit. Proses ini dilakukan dengan menyuntikkan HCG. Suntikannya ini hanya 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Dan untuk mengetahui kapan waktunya yang tepat itu, kita dapat melakukan USG terlebih dahulu. Jika disuntikannya terlalu cepat, maka sel tersebut masih belum cukup matang.
Kemudian, jika disuntikannya itu terlalu lama, maka sel telur tersebut akan terlalu tua dan kurang dapat berbuah dengan baik. Kemudian proses yang ketiga yaitu pengambilan telur. Pengambilan telur dalam proses bayi tabung dilakukan sekitar 34-36 jam setelah disuntikan HCG. Metode yang paling sering digunakan untuk proses ini adalah dengan USG transvaginal. Kemudian, oosit yang telah diambil tersebut akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk dilakukan pembuahan. Proses yang selanjutnya yaitu pengambilan sperma. Proses pengambilan sperma ini dilakukan untuk membuahi sel telur yang telah diambil tadi. Sel sperma akan diminta dengan pemberian sampel air mani kepada ahli medis profesional. Pada umumnya, air mani tersebut dihasilkan melalui proses masturbasi atau bisa juga didapatkan melalui prosedur operasi untuk mendapatkan spermanya secara langsung dari testis. Kemudian proses yang selanjutnya yaitu pembuahan telur. Sebelumnya, telur atau folikel yang telah diambil akan dipilih mana yang terbaik. Kemudian, sperma yang telah diambil juga akan dipisahkan dari hal-hal yang lain pada air mani tersebut dan juga akan dipilih bibit yang paling bagus. Dalam waktu 12-24 jam, diharapkan antara sperma dengan telur itu sudah terjadi pembuahan. Nah, setelah telur itu dibuahi, telur akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim. Dan proses yang terakhir yaitu pemindahan sel telur yang sudah dibuahi ke dalam rahim. Pemindahan telur yang sudah dibuahi ini biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan, yaitu ketika embrio sudah berada pada fase blastosit atau terbentuknya rongga kecil. Karena embrio pada fase blastosit itu sudah mampu menempel dengan baik pada rahim wanita. Embrio ini dipindahkan dari wadah khusus dengan menggunakan tabung tipis atau kateter yang akan disuntikan ke dalam serviks. Dan kemudian embrio yang dipindahkan itu biasanya sekitar 2-5 embrio. Kekurangan dan kelebihan bayi tabung. Kekurangan bayi tabung yaitu pada program bayi tabung, proses pembuahan terjadi secara tidak alami atau pembuatan yang dilakukan secara buatan. Metode pembuahan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan resiko adanya dugaan cacat bawaan sebagai dampak bayi tabung maupun pembuahan buatan lainnya. Cacat bawaan ini mencakup cacat yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Misalnya yaitu kelainan pada ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya. Selanjutnya, kelebihan bayi tabung. Kelebihan bayi tabung yang pertama yaitu memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat mempunyai keturunan karena mandul ataupun lainnya. Yang kedua yaitu membantu orang lain yang mengidap penyakit. Kelebihan yang ketiga yaitu mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak pada penderita kelainan organ reproduksi atau lainnya. Selanjutnya, kelebihan bayi tabung yang keempat yaitu memberi harapan bagi kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, yaitu menghindari penyakit seperti penyakit menurun sehingga untuk kedepannya akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit turunan. Dan kelebihan yang terakhir, yaitu tidak perlu melakukan hubungan suami istri berulang kali untuk mendapatkan anak, melainkan hanya cukup memberikan sel telur dari sang wanita dan sel sperma dari sang pria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.